Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus murabbi arwahina Mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Masrur Qaddasallahu sirrah, yang bertepatan di Sirna Rasa sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, tentunya dengan wasilah majalis manaqib ini, majelis yang sangat suci dan penuh berkah. Kita doakan Abah bersama-sama. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah sebagai wasilah untuk kita ma'rifatullah, sekaligus dengan wasilah barokah karomahnya guru mursyid. Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya yang sangat kami hormati, para kiai, para asatidz, asatidzah menggagas manaqib, ada Umi Susi milik kita, Umi Sahid, Ibu Kartini yang di Texas Amerika, Ibu Wahyudi yang di Inggris, dan semuanya ikhwan wal akhwat yang sama-sama ikut belajar mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah suci yang sangat-sangat dicintai guru mursyid, semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, mana pada sore hari ini kita telah ditakdirkan Allah, dipilih Allah dengan wasilah barokah guru mursyid, dimasukkan satu majalis yang sangat suci dan mulia sebagai wasilah mempermudah segala hajat kita, yaitu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya baru-baru ini kita melihat, mendengar ada yang dari jarak jauh, bahkan ada yang lebih dekat, yaitu musibah yang ada di kota Cianjur, Jawa Barat. Di situ musibahnya gempa, yang kedua ada yang banjir. Kalau banjirnya saya kurang tahu apakah di Cianjur juga atau di yang lainnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada gempa? Kenapa ada banjir? Yang lebih garis besarnya lagi, kenapa ada musibah? Apakah itu Allah menakdirkan? Apakah memang manusia yang memang sangat-sangat lupa apa yang dilakukan? Sebelum kita melihat kronologi fenomena gempa, terlebih dahulu kita merujuk sebagai pakemnya, yaitu Al-Quran. Di dalam
Al-Quran, kitab suci kita umat Islam, Al-Quran, di surat Rum ayat 41. Di situ Allah jelas berfirman, di mana firman Allah itu zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak. Jadi kalimatnya tampak, telah, sudah. Telah tampak, telah atau sudah tampak kerusakan. Kerusakannya di sini Allah menjelaskan dua. Pertama, daratan. Kedua, lautan. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada kerusakan daratan maupun lautan? Allah menegaskan lagi, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia. Kerusakan di sini ada dua. Kerusakan zahir, ada kerusakan batin. Kejadiannya, rusaknya ada yang di daratan, ada juga yang di lautan. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa rusak? Tentunya karena tangan manusia itu sendiri yang bikin rusak. Bukan Allah. Contoh lautan. Karena manusia semakin hari itu semakin pintar, bahkan cerdas, sehingga dia menciptakan suasana-suasana yang bagaimana dia menciptakan kehidupan yang aneh. Sehingga di kehidupan di daratan sudah jenuh, bikinlah tempat di tengah laut. Di situ lautnya diuruk. Jadi lautannya diuruk. Di situ bikin rumah yang megah, bertingkat-tingkat, sampai pencakar langit. Tapi di situ rumahnya berkaca, gedung-gedung tinggi menjulang, tapi berkaca, sehingga dampaknya bisa mempengaruhi ozon. Nah, kalau sudah mempengaruhi ozon, otomatis bisa mempengaruhi yaitu siklus, yaitu peredaran, yaitu cuaca tidak stabil. Ini karena manusia merasa pinter, dia bikin sesuatu yang biar kelihatannya wah. Maka dia lautan diuruk, kapal-kapalnya ditambah, daratannya gunung-gunung diratakan. Alasannya membuat perbaikan-perbaikan. Ada jalan tol yang harusnya tidak sampai mempengaruhi gunung, tapi gunungnya diratakan. Alasannya supaya tolnya itu bisa melewati. Diratakan gunung-gunung itu. Secara nalar bagus, tapi secara dampak ada resiko. Hutan-hutan digunduli, ditebang habis. Yang tadinya ada pepohonan yang rindang, dengan adanya hutan-hutan yang rindang, lebat, tapi karena sudah dipotong habis, maka meratalah. Maka kelihatan rata, kelihatan istilahnya tempatnya, ada yang naik, di atas, diturun, bawah. Ini tidak sadar orang. Secara tidak langsung dia merusak ekosistem. Siklus apa istilahnya kehidupan. Yang biasanya hujan deras itu ditampung dengan adanya daun-daun pohon. Tapi karena hutannya itu ditebang dengan secara liar, maka airnya tidak bisa dibendung dengan pepohonan. Maka secara otomatis dengan derasnya volume air, maka dari atas turun ke bawah, maka timbullah banjir bandang. Kemudian gempa.
Kenapa gempa? Gempa ini sebetulnya ada 3 faktor yang mengakibatkan terjadinya gempa. Pertama, karena faktor Allah menguji. Berarti gempa pertama itu karena ujian. Untuk apa ujian ini? Di Quran Allah menjelaskan, belum dikatakan beriman sebelum aku uji. Maka ujiannya banyak orang itu. Ada ujiannya dalam ekonominya, ada ujian dengan masalah rakyat, ujian dengan karyawan, ujian dengan bos, dan selain sebagai ujian. Oh, semua orang diuji. Sedangkan ujian di sini supaya Allah memberikan peringatan, supaya kita sadar bahwa kehidupan ini ada yang ngatur. Selama ini banyak orang diatur otaknya, tidak pernah ingin diatur Allah. Otaknya yang berpikir seolah-olah kehidupan ini selamanya aman-aman saja. Justru dengan adanya gempa, banjir, itu hakikatnya Allah menunjukkan bahwa Allah itu kuasa. Begitu juga kita pun diingatkan, siapapun yang hari ini kuasa, yang bikin rumah megah, yang mobilnya bagus, mewah, Fortuner, macam-macam, harta melimpah, begitu ada gempa, apa yang terjadi? Semuanya tidak ada artinya. Semuanya pada lari ketakutan. Begitu rumahnya gerak, orang yang di dalam rumahnya pada lari. Apapun ditinggal, orang yang di market, supermarket saja begitu ada goyangan tanah saja, orang pada keluar semuanya berhamburan. Takut. Begitu juga kiamat besok seperti itu. Ini cuman masih Allah mengingatkan kiamat kecil, kiamat surah dengan adanya gempa. Jadi gempa, musibah ini faktornya pertama ujian. Allah ini memberikan ujian. Tinggal kita, gempa ini bagian dari ujian atau gimana? Disambungkan lagi, faktor yang mengakibatkan gempa atau musibah, apapun musibahnya, bisa banjir bandang, ada puting beliung, atau macam-macam, itu bisa karena faktor azab. Secara kasat mata, zohir pandangan lahir ini, banjir dengan derasnya secara zohir. Tapi di balik itu Allah mengingatkan kita dengan isyarah. Apa isyarahnya? Apa isyaratnya? Banyak orang lupa kejadian-kejadian sebelumnya. Mungkin di tahun 2000 berapa itu, 2015, 16, kita tidak tahu. Banyak orang itu lupa sejarah. Contoh negara. Negara itu seperti kapal. Nah, di dalam kapal itu banyak orang-orang yang bikin rusak kapal. Bagaimana supaya kapal ini tenggelam? Maka orang haus di situ, karena yang hausnya ambil air tanpa mengikuti prosedur. Maka deknya kapal dilobangi. Ambil air di situ. Dengan instannya ambil air, tapi deknya kapalnya dilobangi. Otomatis air dari bawah tuh naik ke atas. Katakan banyak orang yang seperti itu. Secara tidak langsung aman, dia hausnya, katakan haus bisa minum, tapi hakikatnya lambat laun tentunya kapal itu akan tenggelam. Kenapa ada banjir? Itu menggambarkan bisa juga di negara kita ini banyak masalah, banjir masalah, dan masalahnya ini banyak orang menghambat bagaimana masalah ini supaya selesai masalah. Tidak ada. Banyak orang bagaimana banjir masalah ini supaya selalu banjir masalah. Jangan sampai ada selesainya. Masalah satu dibikin ribet, tidak dibikin mudah. Di Indonesia banyak orang pinter, cerdas.
Bahkan titelnya saja sampai di atas rata-rata, S1, S2, S3, bahkan ada yang gelarnya profesor, doktor. Tapi ketika menghadapi masalah, justru bagaimana kejujuran-kejujuran itu di-hello atau dibengkokkan dengan kebohongan-kebohongan. Makanya digoyang sama Allah. Allah menggambarkan bahwa otaknya manusia sekarang ini banyak yang goyang, gempa. Sehingga timbullah banjir-banjir masalah. Masalah satu belum selesai, tambah lagi. Pertama ada yang heboh. Ada waktu itu Pak, yang FPI apa itu ada berapa anak itu meninggal. Belum selesai masalahnya, entah itu selesai apa belum. Tambah lagi di Malang, di Gelora, lihat sepak bola. Itu orang mati banyak. Belum lagi bunuh-membunuh, tembak-menembak, katanya seperti itu. Banyak lagi. Itu gambaran-gambaran bahwa Indonesia ini banjir masalah. Tapi anehnya banyak orang yang cerdas-cerdas ini karena hatinya ringkih keimanan sehingga kejujurannya dibelokkan, yang ditekankan, dikuatkan soal kebohongan. Maka jadi bingung ke sana kemari. Seperti orang ada gempa, bingung mau kemana ini? Mau lari ke utara kah? Atau ke selatan kah? Atau ke timur kah? Atau ke barat? Kenapa? Karena tidak punya arah. Jadi wajar kalau ada gempa, bukan Allah yang menciptakan. Sebelum-sebelumnya rakyat Indonesia sendiri yang menciptakan masalah, banjir masalah. Yang harusnya masalah itu mudah, dipersulit. Maka jadi bingung, harusnya jujur, jadi bohong. Harusnya jujur, tapi karena dibohongkan, masalah yang jujur dan dibohong, jadi bingung. Harusnya jawabannya A, dibengkokkan B, ya bingung. Ya Allah kasih isyarat. Jadi gempa, banjir itu bukan Allah menciptakan. Sebelum-sebelumnya banyak manusia sudah menciptakan masalah, ditambah masalah, dan masalah-masalah ditumpuk-tumpuk supaya tidak selesai. Kenapa supaya tidak selesai? Karena selama ini manusia lebih rakus karena ketamaan dunia, sehingga kejujuran-kejujuran dalam kehidupannya ditunggangi nafsu dan sifat kebohongan-kebohongan. Jadi jangan salahkan kalau hari ini ada musibah ini itu. Jangan salahkan musibah banjir, jangan salahkan musibah gempa. Karena apa? Ulah kita sendiri. Yang terakhir, faktor terjadinya musibah itu sunnatullah. Jadi musibah ini apakah ujian, apakah azab? Yang ketiga adalah sunnatullah. Apa sunnatullahnya? Manusia sebelumnya menciptakan. Jadi dia menciptakan satu masalah, asbab musabab, maka terjadilah hari ini. Terus bagaimana solusinya? Kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Supaya mereka itu sebagian. Ingat Qur'annya mengatakan sebagian. Bukan berarti orang Indonesia semua kurang baik, bukan. Sebagian saja. Bukan semuanya, ada orang baik. Tapi karena negara itu dalam saat seperti kapal, sebagian orang bikin rusak. Kapalnya supaya rusak, maka semua ikut dampak. Ikut tenggelam juga, ikut kena dampak. Karena apa? Ada sebagian orang yang bikin ulah. Karena kerakusan, karena ketamaan dunia, dia lupa daratan, lupa lautan, maka bikin kerusakan. Yang harusnya tidak boleh karena rakus tamak jadi boleh. Yang tidak harusnya dilarang, dilanggar karena apa? Karena rakus tamak. Maka dengan adanya musibah banjir, ada musibah gempa,
Itu tujuannya Allah, mengingatkan kita kembali kepada Allah. Bagaimana solusinya? Tentunya ada musibah yang paling besar di antara musibah banjir dan gempa. Apa? Hati ghaflah. Apa itu hati ghaflah? Hati ghaflah itu hati yang lupa Allah. Kalau sudah hati seseorang lupa Allah, maka kehidupannya tidak tahu jalan arah kemana yang lebih baik. Semuanya gelap semuanya. Ke utara gelap, ke selatan gelap, ke timur gelap, ke barat gelap. Semuanya gelap. Kenapa? Karena hatinya tidak punya lampu cahaya dari Tuhan. Tentunya bagaimana supaya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dijauhkan dari musibah dan bala. Tentunya rakyat Indonesia harus sama-sama kembali kepada Allah. Solusinya bagaimana? Ingat kepada Allah. Sesungguhnya musibah yang paling besar adalah satu. Apakah dengan gempa ini musibah kecil? Memang secara zahiriah, secara lahiriah banyak orang meninggal, banyak orang kerugian materi, banyak orang anak ditinggal ibu, ibu ditinggal anak, suami ditinggal istri, istri tinggal suami. Itu musibah secara zahiriah kayaknya besar, tapi ingat pada hakikatnya meskipun tidak ada musibah, kalau sudah waktunya mati tetap mati. Musibah yang paling besar adalah ketika hati kita lupa Allah, sholat lupa Allah, puasa lupa Allah, baca Quran lupa Allah, apapun yang kita lakukan lupa Allah, setan sebagai penuntunnya. Justru itulah musibah yang paling besar. Solusinya kita kembali kepada Allah. Bagaimana supaya kembali kepada Allah? Mencari guru supaya bisa membimbing kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa gurunya? Al ulama'u warasatul amriya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Tapi carilah kita ulama yang bisa membimbing rohani kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sadar bahwa kehidupan semua ini baik buruk, sehat sakit, untung rugi, bahagia senang, susah senang, bahagia, apapun semua dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya gempa, banjir, banjir bandang, apapun semuanya dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dengan adanya musibah gempa, musibah banjir, kita sama Allah dimampukan bisa menghadapinya dengan ketabahan. Tentunya banyak zikir kepada Allah. Dengan banyak zikir kepada Allah, fadhkuruni adzkurkum, jika kamu ingat kepada kata Allah, maka aku pun ingat kepadamu. Kalau orang sudah bersama Allah, meskipun apapun hancur, tapi dia tegar dan tenang. Kenapa? Bersama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan musibah dari Allah, semoga Allah memberikan kemampuan dan dimudahkan sila hajat-hajatnya, dan semoga termasuk orang-orang yang beruntung. Andaikan ada yang meninggal dunia, semoga sama Allah dimasukkan termasuk orang yang mati syahid, termasuk orang yang husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.